Anda punya otak nggak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan, sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Yang saya khawatirkan tuh bukannya nilai 125.000 bisa menjadi 400 juta dalam waktu 15 tahun. Tapi yang saya khawatirkan sebaliknya, gitu loh. Karena ada kasus-kasus ya yang terdekat adalah Jiwasraya. Gitu loh. Ya. Nah, ini yang belum disampaikan oleh pemerintah. Mitigasi risikonya itu bagaimana agar kejadian seperti di Jiwasraya tidak terulang lagi. Intinya ternyata ya isu UKT sama tapera yang belakangan nih rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik, udah bener tuh. Lanjutkan. Terbaik kan. Kalian keberatan dengan program tapera karena setiap bulan harus potong gaji 2,5%? Kalian keberatan dengan hal itu? Sebetulnya ini adalah solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang belum punya rumah pertamanya, sehingga nantinya memiliki rumah pertamanya dengan pembiayaan dari tapera. Cuman masalahnya, apakah seluruh rakyat Indonesia yang ikut serta dalam tapera dengan mudah mendapatkan pembiayaan? Lalu berapakah nilai jumlah pembiayaan yang diberikan? Kalian lebih baik diam, karena kita akan menuju Indonesia emas, karena diam adalah emas. Tapera berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. tapera. Padahal bagus loh, misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Lu bayangin nanti umur lu 70 tahun, lu bersama sesepuh lainnya tuh ngumpul tuh di tapera demo. Uang saya mana? Jadi ada kegiatan. Seenggaknya kalau ada tapera, lu jadi bikin senyum pejabat yang punya penghasilan baru. Jadi dia makin giat cari celah lahan basah. Pabrik perumah nih, makin banyak tuh produksinya. Lu juga jadi punya tebakan. Ayo, siapa kira-kira nanti yang malingin duit tapera? Gue mah mendingan nabung sendiri. Nggak bisa. Lu kalau nabung sendiri, duit lu habis dipinjam saudara. Mendingan di tapera aman. Bisa bangun IKN. Udah, positif thinking dulu aja. Nggak usah apa-apa tuh fadlizo apa seuzon. Nggak usah was-was bakal disalahgunain. Kemungkinan besar iya, makanya ilangin was-was itu. Jadi bagus banget nih program tapera nih. Itu tapera menenangkan hati, menenangkan pikiran, bukan? Karena tapera taat perintah agama. Gaji kamu bakal dipotong buat tabungan rumah. Ini adalah hal yang lagi rame dan aku pengen banget bahas. Jadi ya, baru aja ada aturan yang diteken sama pemerintah kalau gaji kamu bakal dipotong buat tapera atau tabungan perumahan rakyat. Total gaji yang dipotong ini 3%, di mana 2,5%-nya dipotong dari gaji pegawai, sisanya dibayar perusahaan. Nah, ini yang bakal kena itu hampir semua jenis pekerjaan. Nggak cuma PNS, BUMN aja, tapi juga TNI, Polri, sampai pegawai swasta. 2,5% tuh berapa sih? Kalau kita coba hitung pakai UMR Jakarta yang 5 jutaan, maka besaran iuran 2,5% yang dipotong itu kira-kira 126 ribuan per bulan. Terus itu tabungannya nggak bisa ditarik sewaktu-waktu, cuma bisa ditarik di jangka waktu yang lama. Dan bisa diambilnya pas kamu udah pensiun, pas usia 58 tahun, atau kalau udah meninggal. Gara-gara aturan ini, ya banyak banget kritiknya. Banyak yang ngerasa potongan ini nggak terlalu perlu dan malah jadi beban karena gaji yang sekarang kita dapat aja itu udah banyak potongannya. Kayak pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Belum lagi harga kebutuhan sehari-hari yang nggak makin murah. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kamu ada pendapat nggak soal ini? Coba komen. Tapera
yang maksa warganya untuk kena Tapera, 3% lagi tabungan dari penghasilan. penderitaan Memang rakyat. banyak kontroversi dan ini tuh wajib. Tapera atau tabungan perumahan rakyat sampai Oh, perumahan dipesetin sama rakyat. orang ya. Tambahan penderitaan rakyat. Banyak orang nggak tahu tuh sebenarnya udah dari tahun 2020 dan pasal ini emang kesannya kayak memeras warga. Gaji udah dipotong PPH, potong BPJS, dipotong lagi sama Tapera. Sebelum dijudge, coba gue jelasin skemanya. Intinya 3% iuran dari rakyat itu digunain jadi modal awal Tapera, disalurin ke BP Tapera. Dananya dikumpulin lewat KSEI, Bank Wastudian, dan diawasin sama OJK. Nanti itu diputar sama manajer investasi. Dan kalau dicek dari website mereka, emang tujuannya sebenarnya ada dana 1,5 triliun rupiah untuk disalurin ke 11.000 rumah lewat skema KPR. Apa untungnya nih buat orang yang nyetor 3% itu? Dibagi kedua, orang yang di bawah penghasilan 8 juta itu bisa dapat KPR, KBR, KRR khusus untuk rumah pertamanya. Suku bunganya rendah, KRL tenor juga maksimal kali ya, 30 tahun, KRL ya. tapi cuma berlaku sekali seumur hidup. Limit-limitnya di sini gue taruh di layar. Nah, tapi orang yang penghasilan yang di atas 8 juta gimana? Ya nggak bisa. Tetap harus setor, tetap. Tapi duit yang dikumpulin itu kayak dana pensiun kalau nanti kita stop pekerjaan, duitnya dibalikin setelah dikelola sama mereka. Mostly bakal diputar ke aset-aset ini. Sebenarnya gue ngerti asal usul tujuannya itu bagus. Harga rumah naik terus dan warga Indonesia tuh emang kayak harus dipaksa untuk nabung. Kontroversinya apa nanti bakal ada kasus kalau ada penyalahgunaan dari pihak yang berwenang. We'll see lah karena batasnya tuh pendaftaran sampai 2027. Kalau kerjanya di perusahaan, 0,5% ditanggung perusahaan, 2,5% ditanggung pekerja. Kalau kerja lepas kayak freelance, full 3% harus kita tanggung semua. Menurut kalian gimana? Apa ini kayak pemaksaan nabung yang harusnya nggak dilakuin? Apa harusnya kita nabung sendiri aja? Para pekerja, bangun. Sebentar lagi mau lu pegawai swasta, mau lu pegawai negeri, ya, gaji lu nggak bakalan full karena peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang mewajibkan adanya tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Gua nggak tahu urgensinya apa. Gini amat sih negara nyari duit. Nggak tahu banget apa. Kita nih udah banyak cicilan. Gaji aja udah permisi doang numpang lewat, banyak banget tagihan ya. BPJS TK, BPJS pensiunan, apalagi nanti pajak naik 12%. Belum apalagi sih tagihan banyak banget. Nah, ini adalah Tapera, tabungan perumahan rakyat. Gak penting. Terus juga Jokowi juga aduh Pak, harusnya diskusi sama rakyat dulu itu kepentingan rakyat atau bukan. Jangan memaksa lah. Nanti tabungan perumahan rakyat dikorupsi, diem. Minta maaf, alah basi. Udah ya Pak Jokowi ya, sebentar lagi Pak Jokowi itu udah lengser, nggak usah nyusahin rakyat, please ya. Itu Tapera, tabungan perumahan rakyat atau tabungan pemerasan rakyat. Ya ampun, gaji seadanya gini masih dipotong aja loh. Tapera ini gimana ceritanya sih? Tapera itu singkatan, Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera adalah badan khusus yang dibikin pemerintah buat menghimpun dan nyediain dana murah buat pembiayaan rumah. Terus kenapa sampai motong gaji karyawan? Siapa yang ngatur? Ada aturannya, ketentuannya di PP nomor 21 tahun 2024. Ini udah diteken Presiden Jokowi tanggal 20 Mei 2024. Yang kena potongan siapa aja? Di pasal 5 disebut, pekerja yang wajib jadi peserta Tapera adalah telah berusia paling rendah 20 tahun dan berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Gak cuma PNS aja yang kena, gaji PNS, karyawan swasta, sampai freelancer bakal dipotong buat simpanan Tapera ini. Di pasal 7 lengkap lagi soal jenis pekerja yang jadi peserta Tapera. Berapa banyak potongannya? Di pasal 15 dijelasin besaran simpanannya, 2,5%, 3% dari gaji. Tapi 3% itu dibagi, pemberi kerja 0,5% dan peserta sebesar 2,5%. Tapi kalau freelancer ditanggung penuh 3%-nya. Kalau pekerja yang udah punya rumah tetap harus ikutan. Kalau lihat kriteria di pasal 5 PP Tapera sih berarti harus tetap ikutan. Nanti setiap bulan di tanggal 10 tuh kena potongan 3%-nya. Duh, udah resmi ya. Berarti bulan depan gaji aku dipotong dong. Belum tentu. Iya deh, potong deh. Pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat 7 tahun sejak PP nomor 25 tahun 2020 berlaku. Berarti ya deadline-nya di tahun 2027 mendatang. Nggak ada yang protes atau nolak gitu? Ada kok. KSPSI merasa kalau kebijakan ini lebih banyak merugikan buruh. Presiden Aspek Indonesia juga menilai kebijakan Tapera untuk pekerja swasta ini masih ngawang alias belum jelas. Oh gitu ya, aku mau sih punya rumah, tapi perlu berapa lama dipotong Tapera? Gue tuh sebenarnya pengen nanya deh sama yang membuat aplikasi Tapera gitu kan, karena di situ dikabarkan bahwa pegawai swasta maupun freelancer itu akan dikenakan potongan penghasilan itu sebesar 3% per bulannya, seperti itu kan ya. Tetapi dari beberapa program-program yang memang sudah berjalan seperti misalnya BPJS Kesehatan, contoh deh kemarin gitu, salah satu penyanyi senior kita Ikang Fauzi itu mendaftarkan diri ke BPJS. Juga dia ya? Itu dia jalan dan tiba di sana jam 9, baru dapet itu di jam 3 sore. Gitu kan ya. Bapak saya itu pengguna BPJS, tidak pernah sekalipun terlambat untuk bisa membayarkan iuran BPJS yang kelas 1. Karena bapak saya itu penyakitnya jantung sama diabetes. Anda tahu?
Bapak saya harus ngantri dari jam 5 pagi di Rumah Sakit Fatmawati. 5 pagi, orang penderita jantung dan diabetes loh ya. Jam 5 pagi ya di Rumah Sakit Fatmawati itu mesti ngambil nomor antrian dulu Bapak Ibu. Ditangani Lalu baru jam berapa? ditanganin jam berapa? Jam 12 siang. Kacau, kacau. Bapak saya usianya udah 70 tahun. Sebenarnya sebelum kita melangkah ke Tapera, Bapak Ibu, tolonglah. Saya mau minta tolong banget nih sama pihak yang memiliki wewenang gitu ya. Kalau seandainya BPJS aja itu sudah dibenahi, baru bikin lagi yang baru gitu loh Bapak Ibu. Masalahnya yang pengguna BPJS itu adalah orang-orang tua. Bener-bener orang-orang tua Bapak Ibu yang sudah sakit-sakitan. Harus ngantri dari jam 5 pagi pakai kursi roda. Bayangin dah lu. Ya, baru sampai di rumah itu jam 2 siang, betapa capeknya itu, belum panas di sana. Kasihan ya kan? Mending Antrinya kalau panjang ngantri banget. dikasih makanan atau minuman dan lain sebagainya boro-boro, yang ada ngomel. Udah tau orang tua kan pendengaran udah kurang, kalau nggak denger dibentak segala macem. Kalau Wah, pelayanannya itu sudah sempurna, sudah betul-betul upgrade gitu ya. Baru dah kita ngomongin masalah rencana-rencana lainnya. Ini ada komen kayak gini, Mbak, soal PP Tapera menurut Mbak gimana? Mohon pencerahan. Aduh, kalau minta pencerahan sih Anda salah tempat, karena seharusnya kalau minta pencerahan itu sama Pak Jokowi. Tapi kalau Anda tanya opini saya tentang Tapera ini, saya bisa kasih. Saya sendiri kurang setuju dengan masalah Tapera ini karena di dalam PP nomor 21 tahun 2024 di sana dituliskan salah satunya adalah ketika pegawai itu gajinya akan dipotong 3% untuk dialokasikan atau dijadikan simpanan nih Tapera ini. Dan kita tuh kalau misalnya ngelihat pemotongan gaji itu kita kan harus lihat fungsionalnya. Contoh pemotongan-pemotongan yang buat saya fungsional, ada timbal baliknya dan bisa dinikmati dan dirasakan oleh si pegawai yang gajinya dipotong. Ya, seperti BPJS Ketenagakerjaan di mana nih, contoh aja kalau misalnya ada kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan itu kan sebagai asuransi. Jadi adalah yang diterima oleh pegawai yang mengalami itu. Lalu BPJS Kesehatan ya semua orang tahu dong ketika kita bayar iurannya terus kita sakit kita bisa gunakan nyata-nyata sebagai insurance kan. Sedangkan kalau masalah Tapera ini saya rasa nggak semua orang akan merasakan itu fungsional. Dan andai kata pemerintah mengatakan bahwa program Tapera ini diutamakan gitu bagi orang-orang yang memiliki penghasilan rendah supaya bisa punya hunian sendiri gitu ya. Sekarang kita pikir secara logika. Gaji aja ya, UMR kalau kita ngomong bicara di Denpasar, karena saya tinggal di Denpasar. Di Denpasar UMR itu 3 juta. Kalau misalnya harus dipotong Tapera 3%, berarti potongannya adalah 90.000. Dan kalau 90.000 kita kalikan 12, itu jadinya 1.080.000. 1.080.000 itu uang yang dikumpulkan selama 1 tahun. Kalau dikumpulkan selama 20 tahun, maka uang itu sekitar 21.060.000 ya kan. Dan itu selama 20 tahun kita ngumpulin, apakah mungkin akan bisa terbeli satu hunian? Kan udah nggak mungkin kan. Dan kita nggak boleh lupain yang namanya inflasi. Sekarang 20 tahun ngumpulin duit cuma 20 juta. Gimana caranya untuk purchase tanah yang harganya akan naik terus? Kan udah sulit ya. Jadi benar-benar nggak kelihatan fungsinya. Dan kita bicara lagi kalau misalnya tujuannya adalah mempermudah masyarakat untuk bisa punya hunian sendiri. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya KPR, dipotong lagi gajinya untuk Tapera, buat kan apa juga? agak gimana ya? Bukannya jadi membebani masyarakat. Dan yang saya takutkan sebenarnya adalah program-program seperti Tapera ini kan adalah program yang bersangkutan dengan uang. Dan kalau udah ada uang, pasti aja ada oknum-oknum yang senang bermain. Kamu ngerti dong permainan yang saya maksud. Dan kalau udah seperti itu, ujung-ujungnya nanti kasus Tapera ini bisa jadi kayak kasus Asabri, kasus yang ujung-ujungnya malah ngerugiin masyarakat. Dan kalau memang tujuan pemerintah adalah untuk membantu masyarakat untuk bisa punya hunian pribadi dengan harga yang terjangkau dibandingkan program Tapera ini, kayaknya mendingan pemerintah menawarkan bantuan dari sisi perbankan untuk mungkin menurunkan DP ataukah mungkin menurunkan suku bunga daripada sisi bank-bank yang masih ada di jajaran BUMN.
Mungkin itu sih menurut saya juga nggak paham kenapa pemerintah ambil kebijakan ini. Mungkin dengan kita banyak yang beropini, pemerintah akan mendengarnya lebih lanjut dan bisa mungkin dikaji kembali Koreksi. dengan lebih baik masalah tapera ini. Intinya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu berada di titik yang kurang bagus begitu teman-teman. Jadi setiap keputusan yang diambil pemerintah, yang pemerintah merasa bahwa itu untuk kebaikan jangka panjang dari masyarakatnya, masyarakat itu nggak setuju. Karena intinya adalah kepercayaan terhadap pemerintah ya dari masyarakat yang kurang begitu baik. Karena banyak kasus-kasus yang dimana melibatkan uang dalam jumlah besar, uang masyarakat, uang warganya, tiba-tiba ada kasus seperti Asabri. Terus banyak kasus yang pada akhirnya uang itu hangus begitu saja teman-teman. Jadi itu adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat warga negara Indonesia terhadap pemerintahnya. Ya, ini harus tidak disadari bahwa itulah yang terjadi teman-teman. Banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan uang masyarakat tiba-tiba hangus, hilang begitu saja. Ya. Jadi wajar masyarakat itu tiba-tiba tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah walaupun sebenarnya tujuannya bagus begitu. Ya, kita tunggu bagaimana apakah dengan banyaknya protes-protes seperti ini apakah kebijakan ini akan dikoreksi kembali atau kemudian diaudit kembali teman-teman. Ataukah memang bulan depan itu sudah berjalan, ya mau tidak mau kita semua harus melaksanakan dan juga menerima dengan lapang dada tapera gitu. Untuk yang sudah punya rumah gimana ya? Aduh. Dan juga tapera itu kan kita nggak punya kebebasan apapun untuk mengambil kembali uang itu karena ada jangkanya begitu. Uang kita yang diambil, dikumpulkan, dan kita nggak punya kebebasan terhadap uang kita, aneh juga. Ya kita lihat bagaimana ke depan seperti apa teman-teman. Kalian setuju nggak dengan tapera ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang baik dan benar dan sopan. Wassalamualaikum.